Shalom rekan-rekan pemuda sekalian dimanapun rekan-rekan berada saat ini. Mari dengan pertolongan dan kasih karunia dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memasuki ibadah melalui media online saat ini dengan saat teduh sejenak. Mazmur 99 ayat yang ke-9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari hari ini, pemuda dimanapun kita berada, kita boleh bersama-sama datang menyembah Tuhan. Kita datang memberikan penghormatan kita pada Tuhan Allah kita yang kudus. Dialah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah oleh setiap kita. Sucilah Dia dan agung kemuliaan-Nya. Sucilah Dia dan agung kemuliaan-Nya. Sucilah Dia dan layak dipuji. Ku datang di hadirat-Nya, menyembah dan memuji Dia. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Dia. Siapa yang mengampuni segala dosaku? Dia adalah Tuhan Allah Yesus. Siapa yang mengampuni segala dosaku? Siapakah yang mengangkatku ketika ku jatuh? Siapa yang membimbing kala ku sesat? Tuhan Allahku Yesus, Dialah yang ku puji. Sucilah Dia. Sucilah Dia dan agung kemuliaan-Nya. Sucilah Dia dan layak dipuji. Ku datang di hadirat-Nya, menyembah dan memuji Dia. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Dia. Siapa yang menghiburku saat ku sendiri? Tuhan Allah Yesus, Juru Selamatku. Siapa yang menghiburku saat ku sendiri? Siapa yang mengetuk dan menjamah hatiku? Siapa layak disembah, dimuliakan? Tuhan Allahku Yesus, Juru Selamatku. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami
Sucilah Dia dan agung kemuliaan-Nya. Sucilah Dia dan agung kemuliaan-Nya. Sucilah Dia dan layak dipuji. Ku datang di hadirat-Nya, menyembah dan memuji Dia. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bukan cuman punya Allah yang kudus, tapi juga Allah yang mau hadir menemani kami. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang begitu dekat. Sekalipun kami seringkali tidak hidup kudus. Walaupun seringkali kami malah jauh, berlari meninggalkan Tuhan. Tapi kami punya Tuhan Allah yang kudus, yang penuh dengan kasih, yang berlari mengejar kami, yang membawa kami pulang. Kami minta ampun Tuhan kalau sampai dengan hari ini banyak hal yang membuat kami tidak berlari mendekat dengan Tuhan, yang malah membuat kami lari jauh daripada Tuhan. Kami minta ampun kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih sering dikecewakan sama kami. Tapi kami rindu Tuhan, pada saat ini kami tidak hanya memuji Tuhan, tapi kami rindu Tuhan mengubahkan hidup kami. Tuhan menaruh kerinduan untuk boleh terus hidup perlahan-lahan kembali mendekat pada Tuhan. Berikan kami kerinduan untuk kembali hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami, berjalanlah bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk disapa Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi hati kami, hati setiap kita. Nolong kita untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman-Nya. Come Holy Spirit, fall on me now. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day I grow to love you more. Come Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing
Sekali lagi kita naikkan pujian ini, lagu kita. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, God. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah pergumulan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Sekalipun kami harus melakukannya di rumah secara online. Tapi kami bersyukur kepadamu karena kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada. Dan Tuhan menerima setiap ibadah kami yang kami persembahkan dengan hati tulus. Karena itu ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan Kau akan menghibur dan memberikan kekuatan. Mungkin ada di antara kami yang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Dan mungkin ada yang sedang berkanjang dalam dosa. Tuhan, biarlah firman-Mu menegur kami dan Tuhan memberi kami hati yang lemah lembut, supaya kami dapat menerima apapun yang Tuhan ingin katakan kepada kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia ini tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang merenungkan, yang menyimpan dalam hati, tapi lebih bahagia orang yang melakukannya.
Saudara-saudara sekalian, teks kita dimulai dengan janji Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa jikalau mereka mengasihi Dia, maka Dia akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai mereka selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena pada waktu itu sebentar lagi Dia akan ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia tahu bagaimana perasaan murid-muridnya ketika hal itu terjadi. Mereka akan goncang, takut, khawatir, putus asa, dan tidak tahu bagaimana menjalani hidup ini tanpa Dia. Walaupun pada hari yang ketiga Dia bangkit dan beberapa kali hadir dalam pertemuan-pertemuan mereka, tetapi setelah itu Dia harus naik ke surga, sehingga secara fisik tidak mungkin bisa bersama-sama dengan mereka lagi. Nah, saudara, siapa lalu yang Tuhan Yesus akan diutus untuk menyertai mereka selama-lamanya? Mari kita simak kata-kata Tuhan Yesus itu. Ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi, tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Jadi saudara, siapa yang datang setelah Tuhan Yesus naik ke sorga? Roh kebenaran atau Roh Kudus. Tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan datang kembali? Di sini jelas Dia tidak bicara soal kedatangannya kembali pada akhir zaman. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata tadi bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain. Dia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan mengutus seorang penolong yang lain." Kata yang lain dalam bahasa Yunani ada dua, yaitu heteros, itu yang lain sama sekali, dan alos, yang lain tetapi yang sama. Dan di dalam kalimat ini Tuhan Yesus tidak menggunakan kata heteros, melainkan alos, yang lain tetapi yang sama. Jadi Roh Kudus adalah penolong yang lain tetapi yang sama dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah Allah. Di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan kalau kita membaca di dalam Yohanes 16 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Lebih baik kalau aku pergi, lebih berguna. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Maksudnya, saudara, adalah lebih baik kalau Tuhan Yesus maksudnya secara sebagai manusia. Dia pergi agar apa? Agar melalui Roh Kudus Dia dapat menyertai semua orang percaya dimanapun, dalam situasi apapun, dan kapanpun juga, tanpa harus dibatasi oleh keterbatasan fisik. Saudara-saudara sekalian, hari ini social dan physical distancing membuat kita terpisah satu sama lain. Kita tidak bisa beribadah bersama di gereja. Apalagi kalau keluarga saudara ada di luar kota, terlebih di luar negeri. Mungkin dalam waktu yang sangat lama, kita tidak akan bisa berjumpa dengan mereka. Tetapi itu tidak berlaku bagi Roh Kudus. Karena Dia adalah Allah yang tinggal di dalam kita. Tidak ada batasan fisik apapun yang membuat kita bisa terpisah dari Dia. Bukankah itu sebuah kebenaran yang luar biasa? Maka Paulus berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita?
Siapa yang dapat menggugat umat pilihan Allah? Siapa yang akan menghukum kita? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Atau penyakit atau COVID-19? Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk apapun, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kalau Allah ada di dalam kita, berarti tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada situasi apapun di mana Dia tidak ada. Betul? Maka Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12 pemazmur berkata, kemana aku bisa pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku bisa lari dari hadapan-Mu? Kalau aku mendaki sampai ke langit, Engkau ada di sana. Kalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang dan kegelapan akan menjadi terang. Masalahnya adalah Roh Kudus tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Sehingga seringkali kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya Dia ada di dalam kita. Lalu kita berseru, Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengar doaku? Kenapa Engkau tidak ada ketika aku sedang bergumul? Kenapa Engkau tidak memusnahkan COVID-19 itu dari muka bumi ini? Kenapa Engkau membiarkan orang jahat merajalela dan Engkau tidak bertindak? Roh Kudus berkata, tenanglah, aku ada di sini, di dalam kamu. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan video kesaksian dari seorang yang baru saja sembuh dari COVID-19. Dia bercerita tentang bagaimana kehadiran Tuhan begitu nyata menyertai dia. Ketika dia harus berada di ruang isolasi selama 3 hari. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sana. Walaupun ingin, tidak boleh. Saudara, dia sendirian. Sakit. Sesak nafas sehingga tabung oksigen yang dibesarkan itunya apa? Alatnya untuk mengeluarkan itu oksigen, dia pakai masker, sudah paling besar itu. Dia berkata, itu tidak terlalu membantu, begitu sesak nafas. Meskipun demikian dia berkata, Allah ada, Dia nyata berada bersamaku. Memang tidak ada penglihatan tentang cahaya terang, enggak ada suara yang nyata, audible, enggak ada. Enggak ada sesuatu yang supranatural, yang luar biasa, yang biasanya disaksikan orang-orang, enggak ada. Tetapi kehadiran Tuhan itu begitu nyata. Di saat yang paling kritis, bahkan dia sempat berdoa, Tuhan, aku masih muda. Anakku masih kecil-kecil, 2 orang. Yang satu masih ada di dalam rahim ibunya. Haruskah aku pergi sekarang? Hanya itu
yang mampu dia katakan. Tetapi Tuhan menjawab melalui sebuah lagu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lagu itu terus terngiang di kepalanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara-saudara sekalian, dia berkata bahwa melalui pergumulan yang berat itu, dia belajar bagaimana menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saat tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang bisa disandari. Justru dia belajar bagaimana indahnya bersandar kepada Tuhan dan berjalan bersamanya. Melewati lembah bayang-bayang maut. Dan setelah semuanya itu berlalu, dia menoleh ke belakang dan ternyata semuanya itu cuman bayang-bayang. Tidak ada bahaya yang nyata di sana karena Tuhan menyertainya. Bahkan bayang-bayang itu dia melihat sebagai tangan Tuhan yang sedang menaungi dia melewati saat-saat itu. Gadanya dan tongkatnya memberi kemenangan kepadanya. Saudara, itu satu pengalaman iman yang luar biasa, yang tidak akan dialami oleh orang yang tidak mengalami pergumulan seperti dia. Jadi saya bisa katakan, apa yang dia alami, pergumulannya itu adalah anugerah, hak istimewa. Tuhan tidak memberikan hak itu kepada setiap orang. Saudara-saudara sekalian, saat ini saudara ada di mana? Di rumah, di jalanan, di rumah sakit, di ruang isolasi. Apa yang sedang saudara alami? Sakit, sehat, sedang bertugas, atau sedang berduka karena kehilangan orang yang saudara kasihi. Sedih, takut, khawatir, lelah. Roh Kudus ada di dalam saudara. Mari kita katakan kepada diri kita sendiri, tenanglah hai jiwaku, Roh Kudus ada di dalamku. Mari kita katakan bersama-sama, tenanglah hai jiwaku, Roh Kudus ada di dalamku. Saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, lalu ada bahaya mengancam kita, kira-kira siapa yang menghadapi bahaya itu? Kita atau Roh Kudus? Pastinya Roh Kudus, bukan? Kita bisa berlindung di belakangnya. Roh Kudus yang akan menghadapinya. Saudara-saudara sekalian, karena itu apa yang sedang saudara alami, apapun itu, percayalah, dia melindungi saudara dengan caranya yang melampaui apa yang kita bisa pikir dan harapkan. Bahkan kalaupun kita harus meninggalkan dunia ini, dia sudah menyediakan satu tempat yang mulia dan kehidupan yang sungguh mulia bersamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Roh Kudus adalah pribadi. Saudara, kita harus ingat ini. Roh Kudus bukan sekedar kuasa yang bisa kita pakai semau kita. Tetapi dia adalah pribadi, dia adalah Allah yang berotoritas mutlak atas hidup kita. Bahkan atas semua yang terjadi di dalam dunia ini termasuk COVID-19. Ada di bawah otoritasnya.
Saudara-saudara sekalian, pribadi yang berotoritas, kalau dia jahat, celakalah kita. Tetapi kita bersyukur karena dia bukan hanya berotoritas, tetapi dia maha tahu dan dia maha kasih. Dia mengasihi saudara dan saya, dia mengenal saudara dan saya lebih daripada apa yang kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Dan kita tahu terhadap diri kita sendiri. Dan dia bukan hanya tahu yang terbaik untuk kita, melainkan melalui Tuhan Yesus Allah sudah mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus pribadi yang berotoritas. Dia sangat-sangat mengasihi dan memahami kita. Dan dia tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus bahkan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Aku di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Perhatikan saudara. Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Sekali lagi. Roh Kudus ada di dalam kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Bapa. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan perlindungan yang berlapis-lapis. Di dalam, kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Bapa. Perlindungan yang berlapis-lapis. Bukankah itu sebuah kebenaran yang sangat dahsyat? Jadi saudara, mengapa membiarkan diri dikuasai ketakutan, kekhawatiran, duka cita, dan sebagainya? Takut, khawatir, duka cita, itu wajar, manusiawi. Semua orang menghadapi COVID-19 yang sudah menjadi pandemi, pasti takut, khawatir, manusia wajar. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasih, duka cita itu wajar. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tinggal di dalam Bapa. Ada perlindungan yang berlapis-lapis bagi orang percaya. Karena itu saudara, mari di dalam segala pergumulan kita serahkan, belajar berserah. Kita belajar mempercayakan itu kepada Tuhan. Dan alami kehadirannya, kuasanya, kasihnya yang melampaui segala akal. Maka kita akan melewati semua pergumulan itu dan menang bersama Dia. Amin. Marilah kita bersama dengan umat percaya di segala waktu dan tempat, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang perintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang menyerahkan jemaat pemuda dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami semua. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan terlebih itu sukacita, damai, sejahtera. Sehingga apapun yang terjadi, kami boleh mengalami hadirat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Dan bahkan kami bisa menolong orang lain yang sedang bergumul. Berikan kami kepekaan untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di saat-saat sulit ini. Kami juga berdoa untuk kuliah studi mereka semua yang dilakukan di rumah masing-masing. Tuhan tolong agar setiap alat yang dipakai boleh berfungsi dengan baik, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengikuti pelajaran di rumah masing-masing dan boleh belajar secara mandiri. Dan Tuhan akan memberkati sehingga apa yang mereka pelajari bukan sekedar teori, tetapi mereka boleh mengkonekkannya ke dalam kehidupan dan menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan orang tua mereka. Walaupun mungkin ada yang dirumahkan, tetapi Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu bisa datang dari mana saja. Karena itu kami menyerahkan persoalan ekonomi ini dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pergumulan anak-anak-Mu dengan masa depan mereka, baik itu pekerjaan maupun teman hidup. Tuhan, kiranya membimbing mereka semua ya Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu tidak berjalan menurut keinginan sendiri, tetapi mereka boleh mengerti akan pimpinan Tuhan, dan Engkau yang akan menyediakan bagi mereka semua pekerjaan, di mana mereka bisa berkarya untuk kemuliaan-Mu, dan juga teman hidup yang takut akan Tuhan, yang bisa bersama-sama bertumbuh dan melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk para tenaga medis yang harus berada di garda depan langsung menghadapi orang-orang yang sakit. Tuhan, kami mohon Engkau Tuhan yang akan memberikan imun tubuh yang cukup, kesehatan yang prima, supaya mereka bisa melayani setiap orang yang sakit dan mereka tetap sehat. Dan mereka diberi hikmat bijaksana, mereka akan diberi perlengkapan yang memadai, dan Tuhan yang akan juga melindungi keluarga mereka supaya tidak tertular. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita karena orang yang mereka kasih dipanggil Tuhan. Tuhan, kami mohon penghiburan, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan diri-Mu supaya mereka mengalami bahwa mereka tidak sendirian. Mereka berjalan bersama-Mu dan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah. Kami tahu tidak mudah memerintah dan mengatur semuanya bangsa yang begini besar. Tapi kami percaya Engkau yang sudah memberikan otoritas itu kepada mereka. Engkau juga yang akan memberikan kemampuan dan kuasa untuk dapat mengatur semuanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh bangsa ini, supaya bangsa ini juga dikaruniai hati yang lemah lembut, yang bisa menerima semua yang terjadi dan boleh bersabar menunggu akan waktu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri, yang terpaksa tidak bisa pulang ke kampung mereka masing-masing. Tuhan, hiburkanlah mereka. Walaupun jauh secara fisik tidak bisa berjumpa, tetapi mereka tetap bisa menjalin relasi dengan semua media yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan pergumulan kami hanya di dalam tangan Tuhan, bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
di surga, berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari rekan-rekan pemuda, mari kita mau masuk di dalam doa persembahan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami percaya dalam kondisi apapun, dalam kondisi situasi yang sesulit apapun, Kau tak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami ingin memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang indah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah di masa-masa yang sulit ini, kami senantiasa terus berharap dan berserah penuh kepadamu. Dan biarlah persembahan ini menjadi tanda bagi kami, untuk kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan biarlah persembahan ini juga dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami alaskan doa persembahan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan muda sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, mari kita terus minta Sang Penghibur dan Penuntun untuk terus memimpin perjalanan kehidupan kita ke depan. Biarlah Roh Kudus boleh terus hadir dan tinggal beserta dengan kita, menuntun kehidupan kita. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha Penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau Tuhan. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019 atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih.